Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang cara merubah toko yang sepi menjadi rame. Baik, ini adalah cara yang saya lakukan untuk merubah toko saya yang sebelumnya itu sepi menjadi rame dan meningkat banyak banget penjualannya. Langsung aja ya kita bahas satu persatu cara apa saja yang saya lakukan. Cara pertama adalah menjual produk baru. Nah, sebelum saya memutuskan untuk menjual produk baru ya, saya menganalisa dulu toko saya ini penyebab dari sepi itu kenapa. Setelah saya analisa, ternyata penyebab dari toko saya sepi itu adalah produknya yang kurang laris dan juga trennya lagi turun, guys. Maka yang saya lakukan solusinya adalah tentu saja menjual produk baru gitu ya. Nah, ini nanti kalian bisa terapkan ya di toko kalian. Kalian analisa dulu ya, tapi sebelumnya apa sih yang menyebabkan toko kalian itu sepi? Bisa jadi adalah toko kalian itu sepi karena ternyata misalnya trafficnya yang kurang gitu ya. Maka ya kalian tinggal tambah aja trafficnya ya. Untuk menambah traffic sudah pernah saya jelaskan di pojok kanan atas ya videonya itu. Nah, tapi kalau misalnya kalian setelah analisa terus juga mengalami hal yang sama, ternyata yang membuat toko kalian sepi itu adalah produknya, maka kalian bisa mencari solusinya adalah dengan cara mencari produk baru seperti yang saya lakukan di toko saya. Dan saat saya mencari produk baru itu juga bukan semua produk ya yang saya jual gitu. Ada beberapa faktor yang saya perhatikan biasanya saat mencari produk baru yang ingin saya jual untuk supaya merubah toko yang sepi menjadi ramai. Faktor pertama adalah saya mencari produk yang presentation atau presentasi ya. Jadi produk-produk yang presentasi ini tujuannya untuk bisa mendatangkan banyak traffic ke dalam toko kita, guys. Dan harapannya kalau misalnya produk ini nanti itu bisa mendatangkan banyak traffic, produk-produk lainnya di toko kita itu juga harapannya bisa dapat kebagian traffic gitu ya. Nah, untuk ciri-ciri produk presentasi sendiri itu adalah produk yang harganya di bawah 50.000 ya, atau bisa dibilang yang murah, guys ya. Dan bukan hanya murah aja produknya ini, tapi juga keuntungannya biasanya kecil ya. Karena ya seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau misalnya produk ini tuh di-upload atau dijual itu tujuannya untuk mendatangkan banyak traffic, bukan untuk mengambil banyak keuntungan gitu ya. Jadi ciri-ciri produk presentasi itu adalah pertama, produk ini tuh harganya murah, terus juga yang kedua adalah profitnya kecil ya, dan banyak peminatnya. Terus faktor kedua, selain saya mencari produk presentasi adalah saya juga mencari produk yang lagi happening atau trennya itu lagi naik. Misalnya aja kalau di studi case saya ya, waktu toko saya sepi itu saya mencoba untuk cari produk-produk baru kan. Nah, waktu itu saya nemu produk action figure ya. Action figure Avengers lebih tepatnya. Dan saat saya jual itu ternyata banyak gitu ya traffic dan juga penjualannya, guys. Karena apa? Karena waktu itu momentumnya itu trennya lagi naik ya, atau momentumnya pas. Seperti yang kita tahu kalau misalnya di bulan-bulan kemarin itu Avengers kayak superhero-superhero-nya itu lagi main ya. Kayak misalnya kemarin ada Doctor Strange ya. Terus juga Spider-Man No Way Home ya, kalau misalnya teman-teman tahu di bioskop. Terus juga kalau sekarang tuh ada Thor ya. Jadi trennya lagi naik ya untuk action figure yang saya jual itu. Dan itu menyebabkan saya bisa mendatangkan banyak traffic dan juga produk-produk lainnya yang sebelumnya itu sepi gitu ya, nggak ada traffic dan penjualan. Akhirnya ada, guys ya, produk-produk lainnya juga ternyata kebagian traffic dan juga penjualan dari produk yang lagi happening itu tadi, yaitu adalah produk action figure tadi ya, guys. Nah, untuk produk happening sama produk presentasi ini juga kalian bisa kombinasikan ya. Misalnya kalian bisa cari produk yang lagi happening, dan saat menemukan nih produk yang lagi happening, ternyata ada juga produk yang presentasinya, yaitu yang harganya di bawah 50.000. Misalnya aja, sebagai contoh adalah tadi, produk action figure ya. Avengers ya, action figure Avengers karena trennya lagi naik. Terus saya menemukan ternyata di produk action figure ini ada action figure yang harganya di bawah 50.000 ternyata. Maka saya akan jual juga gitu ya, untuk gunanya untuk presentasi nih, untuk mendatangkan banyak traffic. Jadi bisa dikombinasikan, udah trennya lagi naik, pasti trafficnya biasanya akan naik juga, terus dijual juga produk yang presentasinya. Jadi trafficnya malah membludak gitu ya. Tapi guys, walaupun kalian sudah coba gitu ya mencari produk presentasi, terus juga udah mencari produk yang lagi happening atau trennya lagi naik, belum tentu juga waktu kalian upload di toko kalian itu laris ya guys, atau banyak penjualan dan juga banyak trafficnya. Karena apa? Karena bisa jadi produk tersebut itu juga udah banyak penjualnya. Jadi kalian harus testing dulu ya produk presentasi dan juga produk yang trennya lagi naik ini tadi. Dites dulu, diupload dulu ya ke toko kalian. Setelah itu kalian tunggu sampai 1 bulan dan kalian evaluasi. Kalau dari pengalaman saya sendiri ya di toko saya, itu waktu saya mencari produk kan ya, presentasi dan juga happening, dari sekitar 100 produk ya yang saya kumpulkan ya, mulai dari action figure, terus juga produk lainnya ya. Kalau action figure kan banyak tuh ya, variasinya ada superhero Thor dan lain sebagainya. Terus juga kemarin saya ada nemu produk yang
presentasi dan juga trennya lagi naik, dan setelah saya upload ya di toko yang sepi saya itu, ternyata nggak naik guys produk yang itu tadi, yang ini. Ternyata yang naik adalah produk action figurnya. Jadi kalian harus tes dulu gitu ya. Belum tentu juga produk itu trennya lagi naik dan juga presentasi belum tentu laku di toko kalian. Kalian harus tes dulu dengan cara upload. Terus kalian bisa tunggu sampai 1 bulan. Kalau misalnya produk tersebut itu nggak ngedapetin penjualan, terus juga nggak ngedatengin traffic, kalian bisa hapus produk tersebut gitu ya. Jadi intinya lagi-lagi adalah harus testing dulu ya. Testing dan juga evaluasi ya guys. Meskipun produk tersebut trennya lagi naik dan juga presentasi gitu ya. Baik, itu adalah tadi cara pertama yang saya lakukan di toko saya yang sebelumnya sepi menjadi banyak penjualannya. Yaitu adalah mencari produk baru ya. Oke, sebelum lanjut ke tips selanjutnya, di sini saya mau bagi-bagi voucher diskon iklan Shopee sebesar 5% tanpa minimum pembelian. Dan diskon voucher Shopee ini hanya berlaku dari tanggal 1 Juli 2022 sampai 30 September 2022. Jadi setelah 30 September gitu ya, kode ini nggak bisa digunakan guys. Nah, kode iklan sendiri ini, cara pakainya itu seperti ini ya guys. Kalian tinggal langsung aja ke iklan Shopee. Setelah itu nanti kan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian tinggal klik aja isi saldo. Ya bisa dibilang kayak top up saldo seperti biasanya lah ya. Nah, berikut di sini kan ada tampilan ini ya, nominal yang mau kalian top up ya. Ada 25.000 sampai 50 juta. Kalian mau top up 25.000 juga masih bisa digunakan ya. Kalian top up 50 juta juga kode voucher ini bisa digunakan karena tanpa minimum pembelian ya guys. Misalnya di sini saya sebagai contoh mau top up 25.000 nih ya, yang paling murah nih pilihannya. Terus selanjutnya di sini kalian klik ini ya, voucher lainnya ya, untuk memasukkan kode vouchernya. Kode vouchernya itu ini guys, Sony, huruf kapital semua ya, Sony Kurniawan 25K ya. Setelah itu nanti kalian tinggal klik pakai aja. Nah, setelah kalian klik pakai, nanti otomatis di sini akan ke diskon 5% ya, yang sebelumnya 25.000 menjadi segini guys, karena di diskon 5%. Selanjutnya kalian tinggal klik check out saja ya guys. Cara kedua yang saya lakukan adalah menjual di marketplace yang baru. Jadi sebelumnya di toko yang saya itu adalah cuma jualan di Shopee dan juga Lazada doang. Karena bisa jadi yang menyebabkan toko kalian itu sepi bukan produk kalian, tapi bisa jadi juga adalah marketplace-nya sendiri itu yang sepi. Sebagai contoh adalah sekarang itu Lazada lagi sepi ya trafficnya itu guys. Nah kalau misalnya kalian cuma jualan di Lazada dan kalian merasa tokonya sepi, bisa jadi bukan karena produk kalian yang menyebabkan toko kalian itu sepi, tapi memang Lazadanya sendiri yang lagi turun trafficnya ya. Saran saya kalau bisa gitu ya, jangan cuma buka di satu marketplace doang, tapi juga buka di lain marketplace gitu ya. Sekarang ada banyak banget, ada Lazada, Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop ya yang baru dan trennya lagi naik itu ya. Kalian bisa coba untuk jualan di semua marketplace supaya apa? Supaya kalau misalnya sebagai contoh ada tadi adalah Lazada yang lagi sepi gitu ya, mungkin di Shopee kalian atau mungkin di Tokopedia kalian atau mungkin di TikTok Shop kalian itu naik ya. Ataupun begitu juga sebaliknya, kalau misalnya di Shopee kalian sepi, ternyata yang Lazada lagi naik. Terus misalnya kalau di Tokopedia kalian sepi, mungkin di TikTok Shop kalian lagi naik. Jadi bisa dibilang adalah jualah di semua marketplace gitu ya guys, untuk menghindari toko kalian itu sepi. Oh ya, di sini kalau misalnya kalian masih nonton sampai detik ini, saya juga ada bonus tips nih. Yaitu adalah saat saya mengetes produk yang presentasi dan juga trennya lagi naik tadi ya guys. Nggak hanya saya upload gitu doang, terus juga optimasi gitu doang, tapi juga ada kasih stimulus sedikit, yaitu adalah ngasih voucher diskon khusus di produk tersebut itu tadi guys. Dan vouchernya juga bukan sembarangan voucher gitu ya, tapi vouchernya ini voucher khusus. Saya nyebutnya adalah voucher pasti digunakan. Nah, gimana cara membuat voucher pasti digunakannya? Langsung aja ya, kita masuk ke Seller Center Shopee-nya. Let's go. Oke, di sini saya sudah di Shopee Seller Center ya. Jadi kita langsung aja pergi ke promosi saya. Terus kita langsung aja ini scroll ke bawah. Dan kita buat voucher ya. Ini ya, voucher toko saya. Setelah itu kita klik buat. Nah, di sini guys ya. Untuk membuat voucher yang pasti dipakai gitu ya. Dan juga untuk menambah konversi untuk produk baru kita ya. Yaitu adalah seperti ini untuk cara ngebuatnya itu. Yang saya lakukan di toko saya kemarin ya. Tipe vouchernya di sini saya pilih diskon. Terus untuk ini tipe diskonnya di sini saya pilih presentasi diskon. Nah, terus diskonnya sendiri itu saya kasih 3% ya guys. Dan untuk maksimum diskon di sini kita pilih yang ini ya, atur diskon maksimum. Nah, di sini kita batasin yaitu 1.000 ya guys. Jadi walaupun di sini kita kasih diskon 3%, tapi maksimal diskon atau voucher yang dikenakan ke kita itu cuma 1.000 gitu ya. Jadi walaupun profit kalian kecil, masih bisa lah dapat untung gitu ya guys. Karena kan produk presentasi itu untungnya kecil-kecil ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Terus untuk minimum pembeliannya, di sini jangan banyak-banyak guys ya.
tapi cukup 1.000 aja untuk minimum pembeliannya. Jadi apa? Jadi setiap orang itu ngeklaim voucher ini dan digunakan untuk belanja, dia pasti bakalan dapat potongan sebesar Rp1.000 gitu ya. Dan ini vouchernya pasti bakalan dipakai. Saya jamin guys ya. Karena minimum pembeliannya cuma 1.000, diskonnya 1.000 juga. Apakah nggak rugi untuk menjual produk penetrasi dikasih diskon 1.000? Saya rasa nggak ya, karena untuk produk penetrasi kalian ya jangan ambilnya cuma Rp1.000 doang gitu ya guys. Karena kan belum kepotong biaya admin dan lain sebagainya. Saran saya sih, walaupun kalian itu jualan produk penetrasi yang untungnya dikit, minimal adalah keuntungan kalau bisa ya 5.000 minimal guys ya. Biar nanti apa? Biar nanti setelah dipotong biaya admin, terus juga dipotong ini, voucher pasti pakai ini, itu kalian masih dapat untung sekitaran 1.500 sampai Rp2.000 ya guys. Jadi seperti itu ya untuk ngebuat voucher yang pasti dipakai untuk menstimulus supaya produk baru kita ini itu ada pembelinya dan juga ada traffic banyaknya. Dan kalau misalnya udah ya, kalian tinggal isi lengkapinya tadi, kalian tinggal klik konfirmasi saja. Oke, jadi itulah tadi yang saya lakukan untuk merubah toko yang sepi sebelumnya menjadi rame. Yaitu adalah tadi ya, saya ulangi lagi. Pertama adalah saya mencari produk baru. Untuk mencari produk baru ada beberapa faktor yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Cara yang kedua yang saya lakukan adalah menjual bukan hanya cuma di satu marketplace, tapi di banyak marketplace. Supaya kalau misalnya ada satu marketplace, toko kita yang sepi, di marketplace lain, toko kita masih bisa rame. Dan ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. See you. Bye.